Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kenanganku. Yesus harapan jiwaku, Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku, ya pohon selamat dan kenanganku. Yesus harapan jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan tetap memberkati kami dan membawa kami semakin maju dalam Tuhan. Dan bahkan dalam kesesakan pun Tuhan tetap menyertai, menolong, dan membawa kami kepada kelepasan, pemulihan, dan juga kesempurnaan dalam Tuhan. Terima kasih, urapi semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, sehingga renungan firman Tuhan yang kami cermati, yang selalu kami nanti-nantikan, membawa kunci kemenangan kepada hidup kami. Penyembahan kami dan pelayanan kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar, Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Dan saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami yang ingin kami menjawabnya. Nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan ada beberapa pertanyaan yang masih saya godok untuk saya sampaikan jawabannya di sini. Nah, tapi kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, supaya kita semakin diberkati dan memahami akan berbagai hal rahasia-rahasia firman Tuhan. Nah, untuk malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dengan judul Ingat Masih Ada Tuhan. Ingat Masih Ada Tuhan. Kita baca lebih dahulu Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ini cocok sekali firman ini untuk orang-orang yang sedang menghadapi perjuangan tertentu atau kesesakan tertentu, atau hari ini merasakan kesedihan tertentu, saudara. Tapi firman ini juga bukan hanya untuk orang-orang yang bersedih atau orang-orang yang sakit saja, untuk orang-orang yang dalam kesesakan saja. Tapi kita juga harus menyiapkan diri untuk memiliki kekuatan pada waktu kesesakan. Saudara,
kesesakan itu akan dihadapi semua orang. Pasti. Semua orang pasti menghadapi kesesakan. Saya contohkan aja. Orang yang ditinggal mati anggota keluarga itu susah. Pasti susah. Apalagi kalau yang meninggal itu orang yang paling dikasihi. Akan semakin susah, sangat susah. Kesesakan banget itu, saudara. Sampai banyak orang yang berkata, sering kita dengar toh, banyak orang yang berkata ditinggal mati lalu berkata, kenapa ndak aku saja yang dipanggil Tuhan, kenapa kamu gitu. Nah, yaitu karena sedemikian sedihnya orang itu sebenarnya boleh sebetulnya seperti itu. Hidup dan mati itu diatur oleh Tuhan tentu saja. Nah, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap manusia bisa mengalami kesesakan gitu. Nah, kalau saudara dan saya itu sekarang ini sedang tidak mengalami kesesakan, ya belum aja. Loh, ini bukan mengada-ada. Semua manusia pasti akan mengalami semacam itu sudah, sepanjang manusia masih hidup bisa mengalami kesesakan itu. Nah, orang yang di dalam Tuhan itu bagaimana menghadapi kesesakan itu yang penting. Kesesakannya tidak bisa dihindarkan, sudah pasti. Iya toh, akan kehilangan anggota keluarga itu kapan waktunya ya akan mengalami seperti itu. Tapi orang beriman dalam mengalami semacam itu bagaimana harus menghadapi dan bagaimana mendapatkan kekuatan. Nah, itu yang penting gitu. Jadi kita di dalam Tuhan ini sekali lagi pernah kita renungkan ya, tidak bisa bebas dari kesusahan. Orang yang sangat dikasihi Tuhan seperti Daud, seperti Salomo, seperti Nabi Elia yang diangkat Tuhan sekaligus tubuhnya. Nabi Elia itu dikisahkan tidak pernah mengalami mati karena dia menjadi kekasih Tuhan. Tapi dia pernah mengalami stres, ya toh, sampai berjualan terus ingin mati gitu. Nah, gitu manusiawi. Nah, sebagai hal yang manusiawi, kesesakan itu, nah ini kita merenungkan kata kesesakan itu ya. Karena firman-Nya berkata, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kesesakan itu nggak enak, sudah jelas, dan akan dialami oleh semua manusia, itu pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, orang beriman harus bagaimana? Di sini diingatkan oleh firman Tuhan menyatakan, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini firman Tuhan ini memberikan jalan bagi kita, tapi kok kalimatnya bunyinya begini ya. Bukan berkata, enggaklah engkau kuat, dan bukan begitu. Tetapi kita harus menganalisanya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi ini firman Tuhan ini tepat ya. Nah, mari kita analisa, kita cermati, mulai dari tawar hati. Apa sih yang disebut tawar hati itu? Tawar hati itu saya membandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version diterjemahkan faint. Faint itu ternyata bahasa Indonesia diartikan pingsan, bisa diartikan pusing, bisa diartikan redam, bisa diartikan redup ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, kitab suci terjemahan bahasa Indonesia ada yang versi lain, disebutkan jika engkau putus asa pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu gitu. Lalu dalam bahasa Jawa dituliskan cilik ati. Cilik ati itu kecil hati gitu loh. Atau dikatakan semplah. Semplah itu hatinya ndak keruan. Jadi jikalau engkau hatimu malah ndak keruan, pada waktu kesesakan datang, kekuatanmu menjadi kecil. Nah, ini yang diberikan firman Tuhan kepada kita. Dan secara fakta saja, biasanya orang kalau sedang menderita kesesakan, itu hatinya tidak keruan. Itu masuk akal, manusiawi. Bahkan sering yang menjadi buah bibir adalah, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Gitu ya. Tuhan di mana itu paling banyak itu ya. Nah, di sini berarti firman Tuhan ini menyatakan orang beriman
tidak boleh tawar hati. Nah, gitu. Iya toh, firman Tuhan ini kan ini cara Tuhan berfirman. Tetapi bagi kita kita menerimanya adalah bahwa kita orang beriman, bahkan pada waktu menderita kesesakan tidak boleh tawar hati. Ingat, masih ada Tuhan. Nah itu loh, ingat masih ada Tuhan. Saya mengingat janji Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 3. Dan ini diulangi di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, jadi buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tidak akan dibiarkan putus oleh Tuhan. Ini menceritakan tentang Mesias ini, saudara ya, di Yesaya ini. Nanti diulangi lagi di Perjanjian Baru, di Matius. Nah, lalu sumbu yang pudar nyalanya tidak dibiarkan menjadi padam. Itu janji Tuhan. Nanti di Matius sama bunyinya, buluh yang patah terkulai. Matius pasal 12 ayat 20. Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, itu kalau di Perjanjian Baru dituliskan begitu. Saya ingin menambahkan supaya renungan ini lebih mendarat kepada kita. Pada zaman sekarang, saya menjumpai beberapa kali, saudara ya, punya sahabat. Wah, kalau saya menceritakan ada yang sampai mengharukan itu, saudara ya. Saya pernah punya sahabat, seorang dokter, kena kanker. Waduh, zaman sekarang ini kalau sudah namanya kanker, itu penyakit yang menakutkan gitu. Jadi waktu ini sekian puluh tahun yang lalu, ya saudara ya. Jadi sudah berlangsung puluhan tahun ini, ya. Seorang dokter masih cukup muda waktu itu, satu jemaat dengan kami. Lalu saya tahu dikatakan dia kena kanker begitu. Waduh, terus kita ini sudah, waduh, kalau sudah dengar begitu itu susah gitu loh, saudara ya. Tapi ternyata dia dioperasi, kemudian dia sangat disiplin namanya dokter. Makan terus, ini sebetulnya kalau orang yang indikasi terkena kanker gitu, itu kan makan juga harus hati-hati tuh, saudara. Harus hati-hati. Tidak boleh memasak dengan aluminium. Memasaknya harus dengan perabotan yang dari tanah atau dengan stainless steel. Nah, makanya mulai dari situ saya kemudian mengganti peralatan yang di rumah yang aluminium, saya katakan diganti dengan stainless steel lah, yang agak mahalan sedikit tapi sehat. Untuk zaman sekarang seperti itu kok, saudara. Jadi bahan-bahan dalam zaman sekarang ini, baik bahan makanan itu sendiri maupun peralatannya, itu harus kita perhatikan. Ya, mengemas bahan-bahan dengan plastik yang langsung bersinggungan dengan makanan segala itu harus dipikirkan ternyata, saudara ya. Nah, ini begitu. Ya ini, wah itu berkali-kali pengalaman itu. Kalau orang yang kena kanker itu sebaiknya masakan harus dengan peralatan yang sehat juga. Nah, dia sangat disiplin itu. Sampai sekarang masih hidup. Sampai pensiun dari dokter. Dari pegawai negeri masih hidup. Nah, jadi bukan berarti kalau menderita sesuatu itu terus kecil hati, enggak begitu. Saya melihat orang ini justru tadinya dia enggak pernah ikut doa pagi, datang di tempat ibadah doa pagi, kan ada doa pagi jam 5 di onsite kalau dulu ya. Nah, itu orang ini jadi rajin. Nah, berkatnya di situ. Kemudian sungguh-sungguh dalam Tuhan sampai hari ini masih hidup, saudara. Lalu saya menemui yang lain lagi. Ada seorang sahabat, saudara ya, kecelakaan. Lalu ketika saya meninjau di rumah sakit, jadi dia itu patah tulang, tapi di seputaran dada. Saya lupa waktu itu yang patah itu tulang punggungnya atau tulang iga gitu ya. Pokoknya di seputaran dada. Jadi ketika saya di rumah sakit itu, waduh, kondisinya memprihatinkan. Dia masih bisa omong.
dia masih bisa masih sadar penuh. Dan ya, tapi begini, dia itu kondisinya karena memperbaiki tulangnya, dia harus dalam kondisi duduk terus. Jadi dia itu diikat dan dalam kondisi duduk terus menerus seperti itu. Makan ya begitu, buang air besar ya seperti itu. Jadi itu dalam waktu yang lama, saudara, berhari-hari. Saya enggak tanya waktu itu berapa hari atau berapa bulan. Tapi ketika saya datang di rumah sakit itu, waduh, saya melihat sahabat baik saya itu, waduh, ini sangat tersiksa sekali. Tapi dia menghadapinya dengan sukacita. Orang beriman tentu saja, saudara ya, dengan sukacita. Apa yang terjadi? Sembuh, saudara, sembuh. Saya heran, bisa nyopir lagi. Wow. Jadi dari situ saya belajar bahwa orang tidak boleh putus asa dalam kondisi seperti apapun. Ada lagi yang terakhir, saya kisahkan ini kesaksian, supaya ini menyangatkan firman Tuhan ini untuk mendarat, supaya dalam zaman sekarang pun kita tidak boleh putus harapan. Satu ketika saya ada di luar kota, baru saya masuk di kota itu, tapi kemudian diberi berita, sahabat baik menderita kecelakaan, ya, sepeda motor. Nah, lalu singkat cerita, itu telepon yang pertama. Nah, saya masih agak tenang waktu itu. Tapi telepon yang kedua berkata begini, Pak, kondisinya kritis ya. Loh, kritis gimana? Ini cedera otak. Ya. Nah, terus mau dioperasi tapi nggak bisa. Lah kenapa? Karena kesadarannya tinggal 5, dikatakan begitu. Jadi ada tingkat kesadaran atau GCS ya. Saya mendiskusikan dengan teman yang lebih tahu ini. Jadi tingkat kesadaran manusia itu ada ukurannya, berapa GCS, Glasgow Coma Scale, ya, singkatan dari Glasgow Coma Scale. GCS itu yang normal itu 15, dan itu tingkat itu bisa diukur, ya, ada alatnya untuk mengukur seperti itu sekarang ini. Jadi kalau orang dalam kondisi sakit atau koma itu bisa dilihat gejala-gejalanya dan tingkat kesadarannya. Itu ukuran GCS itu dari 3 sampai 15. Jadi orang kalau sudah GCS-nya itu sampai angka 3 itu berarti sudah koma, sudah pingsan, saudara, gitu. Nah, kalau kita yang sadar penuh seperti ini, GCS-nya pasti 15 itu, saudara ya. Nah, itu dikatakan, yang nelpon saya itu berkata begitu, dokter nggak berani ngoperasi, rumah sakit nggak berani memutuskan untuk operasi otak karena GCS-nya tinggal 5. Lalu saya balik bertanya, oh ya udah, saya harus kembali ke kota, saya harus segera ke sana, saya katakan begitu. Saya bilang sama pengemudi, ya, anak saya yang mengemudi, ayo balik. Lalu saya bertanya lagi, ini Anda yang tahu soal medis, saya tanya, biasanya kalau orang kecelakaan terus GCS-nya sampai 5, itu tertolong atau enggak? Gitu. Yang saya telepon itu menjawab begini, ya dengan menyesal sih Pak, biasanya enggak. Waduh, saudara, saya itu sambil kembali ke kota di mana pasien itu berada, sudah siap-siap untuk kehilangan. Iya dah, saudara, ya, karena semacam itu. Jadi itu namanya kondisi kritis, kesesakan gitu. Tapi saya tahu ada banyak teman yang berdoa, termasuk saya, karena ini orang baik, aktivis kami. Wah, jadi kami berdoa sungguh-sungguh. Saya sampai di rumah sakit itu banyak puluhan teman yang mendoakannya, mendoa.
Jadi yang seperti itu walaupun tenaga medis bisanya ya berdoa saudara kalau sudah seperti itu. Ingat masih ada Tuhan. Apa yang terjadi? Di tengah jalan saya ditelepon saudara gitu. Pak jadi dioperasi. Langsung saya berkata, oh ya sudah, segitu aja. Karena apa? Pasti kalau jadi operasi GCS-nya naik gitu. Singkat cerita, dioperasi. Operasi otak. Saya menunggui. Dan hari ini segar bugar bisa bekerja kembali. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu saya belajar bahwa kalau sedang menderita kesesakan tidak boleh putus asa. Persis seperti yang Tuhan katakan. Jadi pada waktu, jika tawar hati pada waktu kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tidak boleh tawar hati. Bahkan ketika sepertinya sudah tidak ada harapan untuk menjadi baik, mari tanya Tuhan. Ya, seperti Daud itu ya. Ya, Daud contohnya itu ya, pada waktu menderita kesesakan sedemikian rupa gitu, yang dicari adalah Tuhan. Tanya Tuhan aja. Jadi kalau seperti itu ya tanya Tuhan, Tuhan maksudnya bagaimana? Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan punya rencana apa? Nah, tinggal kita mengikuti rencana Tuhan, gitu saudara ya. Segala rencananya kita syukuri. Nah, itu. Kalau sudah begitu, nanti jatuhnya kita belajar mengucap syukur. Kalau belajar mengucap syukur itu nanti tidak tawar hati, tetapi memiliki pikiran positif seperti itu, saudara ya. Nah, jadi uraian yang saya ketengahkan ini, saya berharap menjadi modal bagi kita, setiap manusia yang sedang menderita kesesakan, jangan putus asa, masih ada Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan sambil belajar mengucap syukur untuk berusaha lebih baik. Ya, cari kehendak Tuhan dan terus mengucap syukur, tapi tidak putus asa seperti itu ya. Dan saudara-saudara, nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini bunyinya demikian dalam perenungan kita hari ini. Orang beriman harus memiliki prinsip tidak boleh putus harapan dalam segala keadaan. Ingat, masih ada Tuhan. Itu judul renungan kita hari ini ya. Saya ulangi, orang beriman harus memiliki prinsip tidak boleh putus harapan dalam segala keadaan. Ingat, masih ada Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, renungan malam hari ini, dan kami mengingatkan bahwa renungan malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga renungan pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi setiap hari itu renungannya lebih panjang, doanya lebih panjang, ada doa syafaat buat teman-teman yang sakit juga dan seterusnya. Tetapi kalau yang doa malam kami mengutamakan renungan saja ya, dan menjawab pertanyaan ya. Terima kasih kepada semua yang mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.